mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Kita baca dalam Kejadian pasal ke-28 ayat yang ke-16. Kejadian 28 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahui. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kita melihat kisah perjalanan Yakub. Yakub adalah anak daripada Ishak. Ishak mempunyai anak kembar, Yakub dan Esau. Yang sulung anak Esau dan yang bungsu anak Yakub. Namun kita lihat kisah kehidupan mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah proses perjalanan Yakub. Di situ dikatakan ketika hari sudah mulai malam, matahari sudah terbenam, maka Yakub mengambil semua batu, diletakkannya batu untuk menjadi apa? Untuk meletakkan kepalanya. Dia berbaring, dia tidur, jadi batu jadikan bantal. Namun pada waktu dia tidur, dia mendapatkan sebuah mimpi. Dalam mimpinya ia melihat ada suatu tangga yang dari bumi dan naik ke surga. Lalu malaikat turun naik tangga itu. Lalu ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkata ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Tema kita pada pagi adalah Tuhan ada di sini. God is here. Katakan amin. Lord God is here. Tuhan ada di sini. Saudara, di mana pun engkau berada, engkau selalu berkata Tuhan ada di sini. Ketika engkau ada di rumahmu, dengan imanmu berkata Tuhan ada di sini. Ketika engkau ada di tempat pekerjaan, dengan imanmu berkata Tuhan ada di sini. Ketika engkau di jalan, dengan iman berkata Tuhan ada di sini. Ketika kita terus memperkatakan iman kita selalu dikasih oleh Tuhan, dan faktanya memang Tuhan itu selalu ada bersama orang percaya. Hingga kita memperkatakan iman kita, dengan iman kita berkata, maka kita akan melihat terobosan terjadi. Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Katakan amin. Demikian juga pada pagi hari ini selalu dikasih oleh Tuhan. Aku datang ke tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mau katakan Tuhan ada di sini. Tuhan ada di tempat ini. Lalu apa kehadiran Tuhan di tempat ini? Apa kehadiran Tuhan di sini? Kehadirannya adalah untuk memulihkan, untuk merdekakan, untuk membaharui hidup kita, untuk memberkati hidup kita, untuk menyembuhkan kita, untuk melakukan mujizat bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Tapi yang selalu dikasih oleh Tuhan, Yakub tidak menyadari betapa Allah hadir sangat dekat dengan hidupnya. Sebelum dia mengalami peristiwa luar biasa dalam perjalanan ke padang Aram, namun di tengah jalan dia berjumpa dengan Tuhan dalam mimpinya. Ia melihat Tuhan, lalu dia berkata Tuhan ada di sini. Lalu keesokan paginya dia bangun pagi-pagi, lalu batu yang tadi dijadikan bantal kepalanya, ia mendirikan batu itu dijadikan sebuah tugu sebagai tanda peringatan bahwa di sini saya berjumpa dengan Tuhan, sebagai tanda peringatan bahwa sinilah Tuhan hadir bersama dengan saya. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, harus dengan imanmu selalu berkata bahwa Tuhan selalu ada bersamamu. Kemanapun kita berada selalu mendemonstrasikan bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan ada bersama kita. Dengan satu kesadaran bahwa kalau Tuhan ada di sini, itu akan mendorong kita, memotivasi kita untuk tetap mencintai Tuhan. Dengan suatu kesadaran dan keyakinan kita memperkatakan iman kita bahwa Tuhan ada di sini, Tuhan ada bersama kita, itu akan mendorong kita, motivasi kita untuk menjauhkan hidup kita dari berbagai hal duniawi. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mungkin Yakub terlalu larut dalam kesendiriannya. Ia tak lagi biasa menatap orang tuanya, terutama sang ibu yang selama ini dekat dengan
ia sayangi. Ia juga tak lagi bisa dekat dengan sang kakak kembarannya Esau. Dalam kesendirian, dalam kesepian, dia merasa dia sendirian. Dalam keputusasaan, Tuhan hadir dan menyatakan dirinya kepada Yakub. Yakub, aku ada di sini. Saudara, mungkin hari-hari ini dalam kehidupanmu engkau merasa kesepian, engkau merasa kesendirian, engkau merasa bahwa orang-orang terdekat pun sudah meninggalkan engkau. Engkau merasa bahwa engkau punya persoalan masalah problem, tak kunjung ada jawaban. Hari ini saya mau katakan, Tuhan selalu ada bersamamu. Amin. Tuhan selalu ada bersamamu. Lalu bagaimana untuk menghilangkan perasaan kita bahwa kita sendirian? Tinggal tekan satu tombol on off imanmu. Amin. Kalau selagi imanmu belum di on kan, maka saudara tidak akan pernah menyadari kehadiran Tuhan. Tapi ketika imanmu saudara on kan, aktifkan, maka saudara akan melihat Tuhan bekerja. Tidak hanya sebatas lagi mempercaya, tidak lagi hanya sebatas meyakini, tapi saudara melihat Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Dalam mimpi yang menakjubkan, Tuhan menyatakan bahwa Yakub tidak sendirian karena Tuhan menyertainya. Kalau kita baca dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-15, itu sangat jelas. Di situ dikatakan engkau tidak sendirian. Bahkan dikatakan Tuhan berbicara kepada Yakub, tempat di mana engkau membalikkan tubuhmu, tempat akan kuserahkan kepadamu, akan kuberikan kepadamu, dan aku akan membawa kamu kembali ke tempat ini. Tuhan memperkenalkan pribadinya kepada Yakub dan memberikan janji berkat. Saudara, inilah poin penting yang saya mau sampaikan. Apa tujuan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Apa tujuan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita? Apa tujuan kehadiran Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita? Tujuan kehadiran Tuhan, poin penting yang saya mau sampaikan adalah kehadiran Tuhan untuk memberikan apa? Janji berkat. Haleluya. Tujuan dari kehadiran Tuhan adalah untuk memberikan janji berkat kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, serta penyertaannya sebagaimana dia berikan kepada para bapak leluhur Yakub. Di dalam ayat yang ketiga pasal ayat yang ke-15 dikatakan, aku akan menyertai engkau sebagaimana aku telah berjanji kepada nenek moyangmu, kepada opa-opamu. Dia berbicara kepada Yakub, aku telah berjanji kepada ayahmu, kepada opamu, sebagaimana janji itu juga akan kuberikan kepadamu. Aku mau menyatakan janjiku kepadamu. Haleluya, haleluya. Betapa hal itu mengubah sikap kehidupan Yakub. Kalau kita baca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, hidup Yakub langsung berubah. Yakub mengambil sebuah komitmen, mengambil sebuah keputusan. Yakub menyebut tempat pertemuannya dengan Tuhan sebagai apa? Baca ayat 17 dikatakan apa? Sebagai pintu gerbang surga. Pintu gerbang surga. Rumah Allah, Betel, Baal. Ia juga merespon perjumpaan itu dengan komitmen untuk selalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan, dalam perjumpaannya Allah menyatakan janjinya kepada Yakub, yaitu janji berkat. Ketika Yakub menerima janji berkat, Yakub berkomitmen, dia mengambil sebuah keputusan untuk selalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ke-17, 18, 19 dan ayat 20 sekarang, itu jelas dikatakan betapa hal itu mengubah sikap Yakub. Ia menyebut tempat pertemuannya dengan Tuhan sebagai apa? Pintu gerbang surga, rumah Allah. Wow, inilah dikatakan ayat yang dikatakan ini bukan lain melainkan inilah pintu gerbang surga, rumah Allah. Mengapa dia katakan pintu gerbang surga? Karena dia ada tangga yang naik ke surga. Pintu surga terbuka, malaikat turun naik tangga itu. Haleluya, amin. Kalau pintu gerbang surga terbuka di rumahmu, terbuka di tempat pekerjaanmu, terbuka dalam usaha bisnismu, terbuka di pelayanan kita, kita akan melihat kehadiran Tuhan selalu membawa mujizat pada hidup kita. Haleluya. Kehadiran Tuhan membawa mujizat. El Betel, baik Allah.
rumah Allah. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Kita belajar sudah dikasih Tuhan. Sekarang kita belajar beberapa hal dari perjumpaan Yakub dengan Tuhan. Inilah pagi ini yang saya sampaikan beberapa poin penting perjumpaan Yakub dengan Tuhan, perjumpaan Yakub dengan Allahnya, yaitu berarti baik. Yang pertama, Tuhan menyatakan kepada Yakub bahwa kemanapun dia pergi tidak terlepas dari pengamatan Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan tetap melihat dan memperhatikannya. Saudara, poin ini dengan tegas saya mau katakan bahwa kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara melangkah, kemanapun kita berada, tidak terlepas dari pengamatan Tuhan. Itu artinya Tuhan selalu beserta bersama dengan kita, karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan ini bukan hanya sekedar sebuah kalimat, ini bukan hanya sekedar sebuah ungkapan, tapi sudah dikasih Tuhan, ini adalah fakta benar bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai aku, demikian juga menyertai Bapak Ibu saudara dan saya. Kita mengalami penyertaan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tuhan menyatakan kepada Yakub bahwa kemanapun dia pergi tidak terlepas dari pengamatan Tuhan, karena Tuhan tetap melihat dan memperhatikan kehidupan Yakub. Saudara, Tuhan tetap memperhatikan kehidupan kita. Amin. Sekalipun kadang kita berperasaan, itulah manusia kuat dengan perasaan. Kadang kita berperasaan bahwa oh, tidak ada yang memperhatikan hidup saya. Saya sudah melakukan ini tapi tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang memberikan pujian. Saya sudah melakukan pelayanan ini, tidak ada mendapatkan penghargaan dari manusia. Tidak pernah atasan saya memberikan penghargaan buat saya. Tidak pernah pimpinan memberikan penghargaan buat saya. Tapi yang saya mau katakan, Tuhan memperhatikan apa yang kita kerjakan. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Amin. Dan biarlah Tuhan yang akan memberikan penghargaan itu kepada kita. Jangan tidak menuntut manusia memberikan penghargaan, memberikan pujian. Biarlah Tuhan yang memberikan pujian. Kalau Tuhan yang mengangkat hidup kita, saudara, itu luar biasa. Tapi kalau manusia mengangkat kita, di depan dia mengangkat kita, di belakang dia menjatuhkan kita. Tapi kalau Tuhan mengangkat kita, di belakang pun dia terus memuji kita. Amin. Sebagaimana Tuhan berbicara kepada, kalau kita lihat Tuhan berbicara kepada Yakub, Tuhan memuji ayahnya, opanya Abraham, ayahnya Ishak. Bahkan sampai Tuhan berbicara kepada anak keturunan Salomo, Tuhan memuji Daud. Tuhan berkata, oleh karena aku ingat ayah, kakek, nenek, opa Daud yang hidupnya berkenan di mataku. Saudara, kalau pujian dari Tuhan itu kekal. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Ini pernyataan daripada aku. Perhatikan, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Artinya kemanapun kita pergi, mata Tuhan tetap melihat kita. Mata Tuhan tetap tertuju kepada kita. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9, situ sangat jelas dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya, kasihnya, kemurahannya, berkatnya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Saudara, orang-orang yang bersungguh hati hidupnya dipenuhi dengan kelimpahan janji Tuhan, kelimpahan berkat Tuhan. Orang-orang yang bersungguh hati dengan Tuhan, hidupnya selalu terus diwarnai dengan berbagai mujizat. Hidupnya Tuhan terus menghiasi, mendandangi dengan berbagai mujizat. Haleluya. Selalu berdoa dan dengan iman selalu memperkatakan, Tuhan, kalau Engkau menghiasi dan mendandangi bunga bakung di padang yang begitu indah dan begitu elok, Tuhan hiasi juga hidup saya dengan mujizat kemuliaan. Haleluya. Karena dengan mujizat kemuliaan dalam hidupku, maka orang-orang akan datang dari berbagai penjuru untuk melihat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekalipun orang lain mungkin tidak melihat, tidak memuji saudara apa yang sedang kita kerjakan, tetapi percayalah mata Tuhan senantiasa tertuju kepada kita. Apa saja yang kita lakukan dan bicarakan, Tuhan tahu dan Tuhan dengar. Apa yang kita perkatakan, Tuhan dengar. Dia tidak hanya sebatas mendengarkan apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan,
tapi Dia berkuasa untuk menolong kita. Apapun yang kita minta, Dia berkuasa untuk memberikannya kepada kita. Haleluya. Tuhan tahu semua tentang keadaan kita. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Pasangan kita sendiri mungkin dia tidak tahu kekurangan kita. Pasangan kita sendiri mungkin dia tidak peka dengan apa yang kita butuhkan. Orang tua kita sendiri mungkin tidak peka dengan apa yang kita perlukan. Tapi Tuhan tahu semua. Kadang orang tua kita sendiri tidak tahu masalah kita. Mungkin pasangan kita sendiri tidak tahu apa yang kita pergumulkan, apa yang menjadi masalah kita. Tapi Tuhan tahu apa yang pergumulkan saat ini, apa yang menjadi masalahmu saat ini, apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini. Tuhan tahu. Berbicara kepada Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena dengan hidup benar di hadapan Tuhan, maka hukum berkat menjadi milik kita. Ingat Bapak Ibu, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, maka ia akan menerima hukum berkat, hukum perjanjian Tuhan, yaitu janji berkat. Amin. Hukum perjanjian Tuhan, yaitu janji berkat, itu diberikan atau diterima hanya bagi mereka yang hidup benar, yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Ketika Yakub bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia menerima hukum perjanjian, hukum janji berkat. Haleluya. Karena dengan hidup benar di hadapan Tuhan, maka hukum berkat menjadi bagian kita, turun atas, terjadi atas hidup kita. Haleluya. Yang kedua, perhatikan yang kedua, kita belajar bagaimana kisah perjumpaan Yakub dengan Tuhan di dalam perjalanan kepada Allah. Dia berjumpa dengan Tuhan lalu berkata, sesungguhnya Tuhan ada di sini, Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Yang kedua adalah Tuhan mau mengajarkan kepada Yakub untuk menerima hukum berkat, yaitu hukum memberi dan menerima. Berarti Tuhan mau mengajarkan kepada Yakub untuk menerima hukum berkat, yaitu hukum apa? Memberi, menerima, menabur, menuai. Saudara, di situ dikatakan, kalau kita baca dalam kisah perjalanan, Ishak dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan tanah itu menghasilkan buah yang berlimpah-limpah, yang menuai. Saudara dikasih Tuhan, jadi Tuhan mengajar kepada kita pada pagi hari ini, bagaimana supaya saudara menerima hukum berkat, hukum perjanjian berkat, yaitu menerima, melepaskan, mendapatkannya, memberi, menerima kembali. Itulah hukumnya, saudara. Hukum alam saja, saudara. Bagaimana supaya seorang petani bisa menerima berkat kelimpahan, itu hukum alam bagi seorang petani. Bagaimana supaya seorang petani mengalami kelimpahan, ialah dia harus menanam terlebih dahulu, menabur terlebih dahulu. Pada waktu dia menabur, maka pada masa penuaian, si petani dia akan menuai dengan berlimpah-limpah, dan dia hidup dalam kelimpahan. Dia bisa menikmati makanan sepanjang tahun. Kenapa? Karena hukum menabur, menuai. Dan hukum Tuhan itu melebihi hukum alam, Bapak Ibu. Hukum Tuhan berkuasa atas hukum alam. Bahkan kadang hukum alam berkata mustahil, tapi hukum Tuhan di atas segala-galanya. Katakan amin. Haleluya. Hukum alam berkata tidak mungkin engkau menabur di musim panas, itu akan bertumbuh. Tapi hukum Tuhan tidak membedakan musim, mau musim panas, mau musim hujan, mau musim kering. Hukum Tuhan tetap dahsyat. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Itu artinya jangan kita memberi tubuh kita kaya dulu, jangan kita memberi tubuh kita mempunyai lebih dulu. Saudara, Tuhan memberkati kita, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan. Tidak tunggu harus kita mempunyai lebih dulu baru kita memberi. Justru dalam kekurangan kita itulah kita memberi, kita akan mengalami hukum perjanjian berkat berlimpah. Haleluya. Itulah hukum Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita memberikan hati kita, hidup kita, profesi kita, keahlian kita, kekayaan kita, harta kita, materi kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Maka kita pasti akan diberkati dan menerima berlipat kali ganda dari Tuhan. Dan menerima berlipat kali ganda dari Tuhan. Mengapa? Karena hukum berkat, jika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan berkatnya untuk mengejar hidup kita. Saudara,
ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan memerintahkan berkat untuk mengejar hidup kita. Tuhan perintahkan kepada malaikat, cepat antar ini berkat ini buat dia. Cepat, malaikat bergerak cepat. Saudara, malaikat itu langsung bergerak cepat. Demikian juga kalau kita berkata, Tuhan aku butuh ini, malaikat bergerak cepat, dia pergi kepada Bapa dan sampaikan, anakmu butuh ini. Saudara, malaikat itu diperintahkan untuk melayani kita, dan kita pun bisa perintah malaikat, sampaikan kepada Bapa, aku butuh ini, aku perlu ini. Malaikat langsung bergerak cepat. Bapa, anakmu perlu ini. Bapa, anakmu Leo perlu ini. Tuhan tahu. Haleluya. Haleluya. Ketika orang lain bersusah payah, Tuhan justru memberikan roti kepada kita, anak-anak sebagai anak-anaknya. Pada waktu kita mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Ini hukum firman Tuhan. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa lain, itu akan diberikan kepadamu, asalkan engkau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Artinya mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka segala yang dicari bangsa-bangsa, segala yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh orang-orang fasik, Tuhan berkata apa? Akan diberikan kepadamu, ditambahkan kepadamu. Ada satu ayat yang Tuhan berkata ini, hanya orang benar diberikan karunia untuk menikmati. Haleluya. Terpujinya Tuhan. Kepada kita diberikan karunia untuk menikmati. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua, dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kita, disediakan oleh Allah, disediakan oleh Bapa bagi kita yang mengasihi Dia, bagi mereka yang sungguh mengasihi Dia. Hal ini tidak berarti kita santai saja setelah dikasih oleh Tuhan, tetapi kita melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan Tuhan melakukan apa yang sesuai dengan rencananya bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan gerejanya, bagi kehidupan kita. Haleluya. Asalkan kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, makna dari tangga turun ke bumi, tangga dari sorga ke bumi, tangga dari sorga ke bumi. Sebagaimana Yakub bermimpi, dia melihat tangga turun dari sorga ke bumi. Maka mimpi itu pun dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dan ingat Bapak Ibu, yang menjadi tangga bagi kita hari ini ialah Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Yesus itulah sendiri yang menjadi tangga bagi kita. Karena di sini dikatakan, engkau melihat sorga terbuka, lalu tangga dari sorga turun ke bumi. Yesus turun ke bumi sehingga kita bisa datang ke sorga, karena sudah ada tangga tersedia bagi kita. Yesus. Haleluya. Haleluya. Inilah tangga kehidupan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Yesus turun ke surga, dia berdiri tegak di atas kayu salib. Lalu kita akan naik ke surga, melewati tangga itu. Yesus berkata, akulah pintu. Lalu pintu itu kita akan keluar masuk dan mendapatkan kehidupan. Kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan, kita akan mendapatkan berkat Tuhan, kita akan mendapatkan kasih Tuhan, kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Melalui tangga itu, melalui pintu itu, kita akan melihat mujizat Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Dalam Yohanes pasal ke-4 pasal ayat ke-6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya tidak ada tangga lain, tidak bisa dengan cara lain manusia bisa datang ke surga, manusia bisa naik ke surga kecuali harus melewati tangga itu, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah menjadi tangga yang turun dari surga ke bumi ini. Amin. Haleluya. Jadi setelah dikasih oleh Tuhan, jadi segala usaha manusia di muka bumi ini, segala usaha bangsa-bangsa, segala usaha agama-agama lain, segala usaha suku-suku lain, segala usaha apapun manusia di bumi ini tidak akan bisa naik ke surga,
Karena hanya yang kita bisa naik ke surga, hanya ada satu tangga yang turun dari surga, kita bisa naik ke tangga itu. Haleluya. Yaitu Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri. Haleluya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dan tangga itu adalah Tuhan itu sendiri bagi kita. Terpujilah Tuhan. Itulah Tuhan Yesus yang telah turun dan menghubungkan surga dengan bumi. Dia adalah Allah sejati menjadi manusia, supaya kita manusia menjadi anak-anak Allah. Yesus turun dari surga ke bumi. Dia Allah sejati, dia turun ke bumi menjadi manusia sejati, supaya kita manusia-manusia yang lemah ini menjadi anak-anak Allah, menjadi sempurna sama seperti Dia. Haleluya. Tangga surga menyatakan Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan ke surga. Itu sebabnya jangan menukar hak yang sudah kita terima dengan kebutuhan kita, dengan ekonomi, dengan pasangan, dengan harta, dengan materi, ataupun dengan kesenangan dunia. Mari kita tetap terus berpegang teguh kepada Kristus itu. Amin. Haleluya. Itulah penekanan firman Tuhan dengan perjumpaan Yakub dengan Tuhan. Ialah supaya Yakub harus terus ada perjanjian berkat, terus menerima hukum berkat. Tidak boleh keluar dari hukum ini, tidak boleh keluar dari janji ini. Kalau terlepas dari janji ini, dia terpisah dari hukum berkat ini, maka dia tidak akan pernah mengalami berkat. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Petrus menjelaskan bahwa kita harus terus bertumbuh mengenal Tuhan Yesus dan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itulah yang memberikan kita kekuatan untuk menang atas dosa. Jika kita sudah diselamatkan, maka jangan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Kita akan kehilangan keselamatan. Tetapi ketika kita tetap terus ada dalam Kristus, kita akan menerima keselamatan. Tidak hanya menerima keselamatan di hari akhirat, tapi kita juga selama di bumi kita akan terus melihat mujizat Tuhan terjadi. Kita akan terus mengalami perkenapan janji berkat dalam kehidupan kita. Malaikat turun naik dari surga untuk melayani kita sebagai anak-anak Allah Bapa di surga. Tugasnya adalah mengerjakan, sebab tugas malaikat adalah mengerjakan apa saja yang kita ucapkan dengan iman sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Perhatikan, tugas malaikat adalah apa? Mengerjakan apa saja yang kita ucapkan dengan iman sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang saudara ucapkan dengan iman, apa yang saudara perkatakan dengan iman, itulah tugas malaikat untuk menyampaikan kepada Bapa. Apa yang saudara doakan dengan iman, itulah malaikat turun naik tangga itu untuk apa? Untuk berbicara kepada Bapa, menyampaikan informasi, memberi laporan kepada Bapa. Haleluya. Ya, akan memberikan laporan kepada Bapa, sehingga saudara akan mengalami hukum berkat, mengalami jawaban Tuhan, mengalami kuasa mujizat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 31 sampai ayat yang ke-36, Tuhan Yesus datang dari surga dan Dia yang menghubungkan surga dengan bumi. Surga dengan bumi tidak akan pernah menyatu sejak manusia jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, surga dengan bumi terbuka, ada hubungan, sehingga Adam bisa bicara dengan Bapa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka terpisah sehingga surga dengan bumi tidak bisa lagi bekerja sama. Tapi kehadiran Yesus Kristus untuk menghubungkan surga dengan bumi, supaya manusia yang percaya bisa naik ke surga dan malaikat yang surga bisa turun ke bumi. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik, untuk membawa berkat, untuk menyampaikan informasi, untuk membawa mujizat dari Tuhan diberikan kepada kita. Maka yang berlaku bagi kita adalah hukum berkat. Jika Tuhan ada di sini, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin. Jadi selalu perkatakan sebagaimana Yakub berkatakan, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku benar-benar tidak menyadarinya. Kemanapun saudara berada, ketika engkau ada di rumahmu, ada di tempat pekerjaanmu, engkau ada di jalan, dimanapun engkau berada, dengan iman engkau berkata, sesungguhnya Tuhan ada di sini. Kalau Tuhan ada di sini, maka tidak ada satupun yang mustahil. Segala perkara-perkara sulit semua dapat kita selesaikan. Segala pekerjaan-pekerjaan susah kita sanggup mengerjakan. Segala kebutuhan kekurangan kita
Ketika kita berkata Tuhan ada di sini, maka mujizat pasti terjadi. Segala sakit penyakit persoalan problem yang kita hadapi, kita merasa bahwa ini mustahil, tapi dengan iman kita berkata sesungguhnya Tuhan ada di sini, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat kesembuhan pasti kita alami. Haleluya. Tuhan dahsyat. Tuhan Yesus datang dari surga dan Dia menghubungkan surga dan bumi. Maka yang berlaku bagi kita adalah hukum berkata, jika Tuhan ada di sini, maka tidak ada satu pun yang mustahil bagi Dia. Itulah sebabnya kita jangan mengejar atau merebut berkat dengan cara kita sendiri. Karena Tuhan yang akan memerintahkan berkat yang datang kepada kita tepat pada waktunya. Haleluya. Saya tutup, mobil terbaik. Saya tutup. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan kelimpahan. Karena Tuhan lebih dulu memberikan dirinya supaya kita menerima kelimpahan berkat di dalam dirinya. Amin. Tuhan telah memberikan nyawanya kepada kita supaya kita menerima hukum berkat, menerima perjanjian berkat, menerima kuasa mujizat, menerima kelimpahan di dalam dirinya. Ingat, di luar Kristus tidak ada apa-apa. Di luar Kristus tidak ada mujizat, tidak ada kelimpahan, tidak ada sejahtera. Tapi di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Kristus itulah ada kelimpahan, ada kemakmuran, ada mujizat, ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada kemenangan bagi kita. Di dalam Kristus ada kesembuhan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Di mana saja Tuhan hadir, entah itu di rumah, di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, di dalam studi kita, maka di sana ada pintu gerbang surga. Amin. Sehingga kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Itulah Bait El, rumah Allah. Saudara, di mana ada kehadiran Tuhan, di situ pasti pintu gerbang surga terbuka. Ketika Tuhan hadir di rumahmu, maka di situ pintu gerbang surga terbuka. Saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Ketika Tuhan hadir di tempat pekerjaanmu, itu artinya di sana pintu gerbang surga terbuka. Ketika Tuhan hadir dalam usahamu, dalam bisnismu, itu artinya pintu gerbang surga terbuka di situ. Amin. Ketika Tuhan hadir dalam pelayanan kita, pintu gerbang surga terbuka. Berkat Tuhan mengalir, mujizat Tuhan terus terjadi. Ketika Tuhan ada dalam hidup kita, pintu gerbang surga terbuka. Kita akan terus mengalami mujizatnya. Hidup kita akan terus diwarnai dengan berbagai macam kuasa mujizatnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.